Pernahkah kalian melihat seorang pedagang kecil yang tidak pernah lepas dari doa? Seorang tukang bakso ini punya kebiasaan yang unik. Sebelum jualan, ia selalu berdoa dengan khusyuk di gerobaknya. Awalnya, orang-orang menganggap itu hanya kebiasaan biasa. Tapi suatu hari, sesuatu yang tak terduga terjadi. Orang-orang yang melihat dagangannya langsung menangis, berlutut, dan bahkan meminta maaf kepadanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kok bisa dagangan bakso bikin orang menangis? Salam pembuka. Hai teman-teman, selamat datang di channel ini. Tempatnya cerita-cerita penuh inspirasi, kejutan, dan hikmah hidup yang bakal bikin kalian tercengang. Ajakan like, komen, subscribe. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka kisah-kisah yang menyentuh hati. Komen di bawah kalau kalian pernah mengalami kejadian ajaib yang bikin merinding. Dan pastinya, subscribe biar gak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Ajakan menulis doa di kolom komentar. Tulis doa terbaik kalian di kolom komentar. Siapa tahu, doa yang kalian tulis bisa menjadi kenyataan suatu hari nanti. Pak Hasan, seorang tukang bakso keliling berusia 60 tahun, selalu berjualan di pinggir jalan kecil yang ramai dengan mahasiswa dan pekerja kantoran. Setiap pagi sebelum membuka gerobaknya, ia selalu menundukkan kepala, berdoa dengan khusyuk, dan mengusap wajahnya dengan penuh harapan. Orang-orang yang melihatnya menganggapnya sebagai kebiasaan biasa, bahkan ada yang menertawakannya, menganggap itu hanya ritual kuno. Meski sering diremehkan, Pak Hasan tidak pernah marah. Ia hanya tersenyum dan tetap melayani pelanggannya dengan ramah. Hari demi hari, ia tetap berjualan seperti biasa. Baksonya enak, harganya murah, dan porsinya selalu lebih banyak dari pedagang lain. Suatu hari, seorang pria kaya bernama Pak Budi datang untuk membeli bakso. Dengan sikap angkuh, ia memesan satu porsi sambil memainkan HP mahalnya. Saat menerima mangkoknya, Pak Budi melihat sesuatu yang membuatnya kaget. Ada secari kertas kecil di dasar mangkoknya. Ia mengangkatnya dan membaca tulisan di kertas itu. "Terima kasih telah membeli bakso saya. Semoga Allah memberkahi rezekimu." Pak Budi terdiam. Ia menatap Pak Hasan, lalu bertanya dengan heran, "Pak, ini apa?" Pak Hasan hanya tersenyum. "Saya selalu menulis doa untuk pelanggan saya, Nak. Mungkin doa itu bisa membawa berkah untuk Anda." Pak Budi tidak berkata apa-apa. Ia makan dalam diam. Tapi entah kenapa, dadanya terasa sesak. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mengusik. Malam itu, saat di rumahnya yang mewah, ia termenung. Ia teringat bagaimana selama ini ia sibuk mengejar uang tanpa pernah benar-benar bersyukur. Keesokan harinya, ia kembali ke tempat Pak Hasan berjualan. Tapi aneh, gerobaknya tidak ada. Ia bertanya ke orang-orang sekitar, dan mereka bilang bahwa tadi pagi Pak Hasan dibawa ambulans karena tiba-tiba pingsan. Tanpa berpikir panjang, Pak Budi segera menuju rumah sakit dan mencari keberadaan Pak Hasan. Di ruang perawatan, ia melihat sosok tua itu terbaring lemah. Di sebelahnya,
ada seorang wanita muda yang ternyata adalah anak Pak Hasan, Siti. Siti bercerita bahwa selama ini ayahnya bekerja keras meskipun kondisi kesehatannya semakin menurun. Ayah selalu bilang, kalau berdoa sebelum jualan, insya Allah ada saja rezekinya, kata Siti sambil menangis. Pak Budi merasa ada yang menusuk hatinya. Tiba-tiba ia sadar, selama ini ia hanya sibuk memperkaya diri sendiri, tanpa pernah peduli dengan orang-orang kecil di sekitarnya. Dengan suara lirih, Pak Hasan tiba-tiba membuka matanya dan berkata, rezeki itu bukan hanya uang, nak, tapi juga doa dan keberkahan. Air mata Pak Budi langsung jatuh. Ia berlutut di samping tempat tidur Pak Hasan dan meminta maaf. Hari itu, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. 2 hari kemudian, Pak Hasan pulang dari rumah sakit, tapi ia bingung. Kenapa ada begitu banyak orang berkumpul di depan rumahnya? Saat ia keluar, ia melihat gerobaknya telah diganti dengan gerobak baru yang jauh lebih bagus dan modern. Tidak hanya itu, ada sebuah warung kecil dengan papan nama bertuliskan, Bakso Hasan, dengan doa berkah. Pak Hasan terkejut, lalu melihat Pak Budi berdiri di sana dengan senyum hangat. Pak, ini semua untuk Anda. Saya sudah terlalu lama mengabaikan orang-orang seperti Anda. Sekarang giliran saya membalas kebaikan. Mata Pak Hasan berkaca-kaca. Ia tak pernah meminta apapun, tapi Allah ternyata membalas semua doa-doanya dengan cara yang luar biasa. Orang-orang yang dulu menertawakan kebiasaannya berdoa kini justru menangis, haru melihat bagaimana seorang tukang bakso bisa mengubah hati seseorang yang kaya raya. Dan sejak hari itu, warung bakso Pak Hasan selalu ramai. Bukan hanya karena enaknya bakso, tapi karena keberkahan yang ada di dalamnya. Penutup. Wah, kisah ini benar-benar bikin merinding ya. Dari seorang tukang bakso sederhana, ternyata bisa mengubah hati seseorang yang selama ini hanya mengejar harta. Jangan pernah remehkan kekuatan doa dan kebaikan, karena kita gak pernah tahu, mungkin saja Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa untuk kita.